Kematian seorang ibu rumah tangga di Klaten, Jawa Tengah akibat meminum air bercampur racun akhirnya terkuak. Pelaku ternyata masih keluarga dekat. Ia berbuat keji lantaran menaruh dendam terhadap suami korban. Duka menyelimuti rumah almarhumah Hani Dwi Susanti di kawasan Juwiring, Klaten, Jawa Tengah pada akhir Oktober. Ibu 3 anak tersebut tewas setelah meminum air putih dalam kulkas. Kematian janggal itu membuat suami korban Sigit Nugroho penasaran. Ia pun memeriksa dan mencoba air dalam botol yang ada di kulkasnya. Alhasil, Sigit merasakan pahit dan lidah seperti terbakar usai mencicipinya sedikit. Temuan mencurigakan itu langsung dilaporkan Sigit ke Polres Klaten. Pas waktu merasa janggalnya, istri saya setelah diponis sama dokter udah nggak ada, saya itu dikasih minum sama kakak saya. Katanya dia udah nyicipi kalau minumannya ada yang pahit. Nah, saya ikut nyicipi. Nggak sampai saya telan, lidah saya kayak kebakar. Kecurigaan suami korban pun terbukti. Minuman memang telah dibubuhi racun ikan. Tersangka ditangkap aparat Polres Klaten di wilayah Wonogiri, Jawa Tengah. Yang mengejutkan, ia adalah kakak ipar korban. Buruh harian lepas tersebut merupakan pelaku tunggal kasus pembunuhan Hani Dwi Susanti. Kepada polisi, tersangka mengaku awalnya ia niat membunuh suami korban lantaran dendam dan kerap cekcok. Tersangka atau pelaku ini memiliki dendam kepada suami korban. Memang jadi sasaran utamanya adalah suami korban. Namun bisa dibilang random lah, saya bilang yang ada di keluarga itu. Tapi memang terkait dendamnya dengan suami korban. Karena memang sudah ada historisnya yang dimana pihak keluarga korban maupun tersangka sering terjadi cekcok mulut. Istri itu dibonceng. Ya, sama-sama anak angkat. Malam sebelum korban tewas, tersangka diam-diam masuk ke rumah korban dengan membawa racun ikan atau apotas. Pria tersebut lalu menabur bubuk racun ke 3 botol minuman yang ada di dalam kulkas milik korban. Tak hanya itu, pelaku juga menabur sisa racun di tempat es serta susu bubuk milik anak korban. Naas, air racun itu pertama kali diminum Hani hingga membuatnya tak sadarkan diri lalu meninggal dunia. Terkait sasaran, sesuai dengan pemeriksaan kita, sasaran utamanya adalah suami korban. Pelaku apakah cuma satu, apa nanti bisa berkembang menjadi bersama keluarga pelaku? Pelaku tunggal sendiri. Sesal tiada arti, tersangka akan dijerat pasal berlapis dengan hukuman penjara 20 tahun hingga seumur hidup, buah aksi pembunuhan yang ia rencanakan. Krisna Agung melaporkan dari Klaten, Jawa Tengah. Astagfirullahalazim, berniat menghabisi sang suami namun justru sang istri yang terkena imbasnya. Belakangan setelah tertangkap ternyata motifnya adalah dendam terhadap suami korban. Nah Ustaz, dendam ini kan selalu merugikan orang lain, tentunya juga merugikan diri sendiri ya. Karena hati kan jadi tidak tenang dan emosi cenderung juga nggak stabil. Lalu bagaimana sih pandangan Islam sendiri tentang penyakit hati yang satu ini? Ya betul, dendam itu adalah salah satu penyakit hati ya, dan itu sebenarnya manusiawi, ada dalam diri setiap manusia ya. Bahkan kalau kita lihat sejarah, pembunuhan yang pertama terjadi itu di muka bumi ini ya, antara 2 putra Adam, Qabil dengan Habil, itu kan juga karena iri, dendam ya. Karena yang satu itu diterima korbannya karena dikawinkan dengan saudaranya dan seterusnya ceritanya itu. Jadi bermula dari dendam itu ya. Nah, memang setiap kita ini kan pernahlah merasa disakiti atau bahkan mungkin kita menyakiti ya. Sulit rasanya memang berdamai dengan emosi ya yang ada dalam diri setiap kita itu ya. Nah, oleh karena itu Islam misalnya ya, karena memahami bahwa dendam itu adalah ada dalam diri setiap manusia, ya, terutama ketika disalurkan secara berlebihan, maka Islam menganjurkan sejak dini untuk selalu memberikan maaf, memaafkan. Ya, itu dalam satu ayat misalnya
dikatakan salah satu ciri orang yang beriman, orang yang ihsan itu adalah wal afina 'anin nas. Ya, karena dampak dari perbuatan, dampak dari dendam ini kan banyak sekali ya. Dampak terhadap kesehatan ya, dalam diri kita itu bisa menimbulkan rasa cemas, depresi dan lain sebagainya. Belum lagi kalau itu kemudian dilampiaskan kepada orang lain yang mengakibatkan ya seperti dalam berita tadi ya, terbunuhnya si istri dari korban itu ya. Nah, dari sini maka kemudian Islam itu memberikan tuntunan ya, agar misalnya kita harus menerimalah apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Lalu mengambil hikmah dari segala peristiwa ya. Kemudian dendam itu juga kadang-kadang muncul dari kemarahan yang terpendam ya. Oleh karena itu ya komunikasikanlah kalau ada masalah dengan seseorang ya, supaya jangan menumpuk dalam hati lalu kemudian berbuah dendam dan melahirkan tindakan-tindakan yang merugikan ya. Itu pasti terjadi penyesalan itu ya. Dan tentu saja untuk menghilangkan penyakit hati ini, ketika dendam, marah itu sudah menumpuk dalam hati kita itu, dan mungkin tidak bisa kita ceritakan, ungkapkan kepada orang lain, mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu Nabi Yakub alaihissalam ketika melihat pertikaian di antara anak-anaknya dan juga terjadi karena dendam ya. Dendam saudara-saudaranya kepada Nabi Yusuf, itu Nabi Yakub mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Innama ashku bathi wa huzni ila Allah." Dia mengadu kesedihannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan meringankan, akan menghilangkan penyakit hati, termasuk diantaranya dendam tadi itu. Amin, amin, insya Allah. Jadi kita harus berusaha belajar memaafkan gitu Ustaz. Saya percayalah memaafkan akan membawa hasil yang lebih baik gitu. Amin, insya Allah.